Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Manufaktur. Di sini saya akan menjabarkan jawaban saya di kuis 1 pada mata kuliah Sistem Kendali dan Otomasi yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Rahman STMT. Baik, langsung saja ke jawaban nomor 1. Soalnya adalah jelaskan tentang mikrokontroler Arduino yang Anda ketahui. Mikrokontroler Arduino adalah chip utama untuk memprogram Arduino agar bisa menjalankan perintah dan membuat keputusan dari berbagai input. Lanjut nomor 2. Sebutkan kelebihannya dan kekurangannya dari mikrokontroler Arduino. Yang pertama, untuk kelebihannya, modul Arduino yang siap digunakan oleh SIL atau modul GPS, LAN, dan juga SD card reader. Selanjutnya, ada banyak library yang dapat digunakan agar dapat mudah bereksperimen. Selanjutnya, dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Macintosh OS X, dan Linux. Sementara mikrokontroler lainnya terbatas untuk Windows saja. Selanjutnya, memiliki Arduino IDE yang digunakan untuk menulis dan mengunggah program ke mikrokontroler. Selanjutnya, konsumsi daya yang rendah. Selanjutnya, harga relatif lebih terjangkau dari platform mikrokontroler yang lainnya. Selanjutnya, mudah digunakan untuk pemula, namun cukup fleksibel untuk dimanfaatkan oleh pengguna tingkat lanjut. Yang terakhir, memiliki USB port yang dapat digunakan untuk transfer data dan mengalirkan sumber daya. Lanjut ke kekurangan mikrokontroler Arduino. Yang pertama, beberapa tipe Arduino tidak menyediakan modul wire atau wireless secara built-in. Selanjutnya, ruang penyimpanan terpotong untuk board reader. Selanjutnya, tidak bisa install OS dan tidak dapat digunakan sebagai komputer pribadi. Selanjutnya, harus memodifikasi seluruh program setiap ingin mengubah atau memodifikasi program lama. Selanjutnya, memiliki clock speed yang rendah. Dan yang terakhir, memiliki kapasitas memori yang kecil. Mungkin itu jawaban dari nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Berdasarkan gambar di samping atau di bawah, sebutkan bagian-bagian dari board Arduino beserta fungsi-fungsinya. Di sini saya akan urutkan bagian-bagian beserta fungsinya dari nomor 1. Yang pertama, bagian ini bernama Power USB, berfungsi sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino, dan juga tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino sebagai media untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino R3 maupun sebaliknya. Lanjut bagian nomor 2. Bagian nomor 2 ini bernama Power Jack, berfungsi sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tak ingin menggunakan power USB. Lanjut bagian nomor 3. Bernama voltage regulator,
regulator, mohon maaf, berfungsi menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Lanjut nomor 4. Kristal osilator. Di sini berfungsi sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirimkan detak mikrokontroler agar beroperasi setiap detaknya. Lanjut nomor 5. Di sini ada pin reset. Pin reset berfungsi untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Lanjut nomor 6. Di sini namanya pin tegangan 3,3 volt. Berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Selanjutnya nomor 7. Pin tegangan 5 volt. Berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Pin 5 volt ini juga sering disebut juga pin VCC. Selanjutnya, nomor 8, pin ground. Fungsi pin ground adalah sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Selanjutnya, nomor 9, pin penambah tegangan FIN atau FIN. Berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt. Jika tak ingin menggunakan power USB atau power jack. Selanjutnya nomor 10, pin analog. Berfungsi sebagai membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Selanjutnya, nomor 11. Nomor 11 ini bernama main microcontroller. Berfungsi sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. Selanjutnya, nomor 12. Pin ICSP atau In-Circuit Serial Programming. Berfungsi untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Lanjut nomor 13. Lampu indikator power. Berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. Lanjutnya nomor 14. Lampu TX atau transmit. Berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Lanjutnya nomor 15. Pin input atau output digital. Berfungsi untuk membaca nilai logika 1 dan 0 atau mengendalikan komponen output lain seperti LED, relay, atau sejenisnya. Lanjutnya nomor 16. Pin SDA atau serial data. Berfungsi untuk menghantarkan data dari modul I2C atau sejenisnya. Selanjutnya yang terakhir, nomor 17. Di sini namanya tombol reset. Komponen pendukung Arduino yang berfungsi untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol. Nah, mungkin itu jawaban dari bagian-bagian dari board Arduino beserta fungsi-fungsinya di soal nomor 3. Lanjut, soal nomor 4. Jelaskan tentang komponen relay beserta prinsip kerja serta macam-macam relay. Baik, akan saya jawab. Relay merupakan komponen elektronika berupa
saklar atau switch elektrik yang dioperasikan secara listrik terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mechanical atau seperangkat kontak saklar switch. Dua bagian utama yaitu komponen elektronika ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi atau high power. Untuk macam-macam relay itu sendiri ada 4. Yang pertama yakni relay tipe single pole single throw atau SPST. Yang kedua, relay tipe single pole double throw atau SPDT. Yang ketiga, relay tipe double pole single throw atau juga DPST. Yang terakhir, relay tipe double pole double throw DPDT. Mungkin itu jawaban dari soal nomor 4. Lanjut soal nomor 5. Jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada lift gedung bertingkat. Sistem pengendali lift terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu rangkaian sensor berat beban, rangkaian keypad atau tombol pilihan, dan rangkaian microcontroller. Baik, di sini akan saya menjelaskan rancangan tombol pilihan atau keypad. Merupakan IC keypad dengan 4 bit keluaran berupa kode-kode biner sesuai dengan tombol yang ditekan. Selanjutnya, perancangan sensor berat. Rangkaian sensor berat ini dibuat dengan 2 saklar switch yang dihubungkan secara paralel. Tujuan digunakannya 2 saklar adalah agar dalam pendeteksiannya lebih sensitif walau beban tidak diletakkan terdapat di atas saklar. Dan yang terakhir, perancangan microcontroller berfungsi sebagai masukan untuk menerima data 4 bit dari IC keypad atau tombol pilihan. Mungkin itu jawaban dari kuis 1 yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.